Halo, jumpa lagi dengan saya. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai apa aja sih mata kuliah yang ada di dalam program studi program profesi insinyur di ITB. Lalu kemudian apa aja tugas-tugasnya gitu ya. Jadi secara umum ada 3 mata kuliah atau 3 subjek di dalam program profesi insinyur di ITB. Yang pertama itu adalah mengenai kode etik dan etika keinsinyuran, lalu mengenai profesionalisme keinsinyuran, lalu yang ketiga adalah mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau disingkat dengan K3L ya. Jadi 3 ini yang menjadi mata kuliah yang harus kita selesaikan. Nah, nanti kita tuangkan di dalam suatu semacam laporan yang kita sebut namanya portofolio. Oke, gimana detailnya? Ikutin video ini. Right? Oke, teman-teman, izinkan saya menjelaskan mengenai apa aja sih yang kita kerjakan dalam program profesi insinyur di ITB ya. Dan mungkin hampir sama dengan di kampus-kampus yang lain. Oke, kita mulai. Nah, secara umum ketika Anda ikut program profesi insinyur di ITB itu lama studinya itu 1 semester atau kurang lebih 16 minggu ya. Nah, di ITB itu sudah jelas apa aja yang dikerjakan di minggu pertama sampai minggu ke-16 ya. Bisa Anda lihat di sini dari 16 minggu tersebut ada 4 kuliah umum yang materinya itu dari narasumber-narasumber yang sudah kompeten di bidang masing-masing ya, dan membahas mengenai subjek-subjek yang kita kerjakan di program profesi insinyur tersebut. Sebagai informasi, ada 3 subjek yang kita bahas, yang kita kerjakan di program profesi insinyur. Yang pertama itu adalah kode etik dan etika insinyur, lalu kemudian profesionalisme insinyur, lalu yang ketiga itu adalah mengenai keselamatan, kesehatan ya dan lingkungan atau K3L itu ya, mengenai keselamatan kerja dan lain sebagainya itu. Jadi 3 bahasan ini, dan narasumber yang didatangkan itu biasanya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 3 topik ini ataupun topik lain yang sedang hangat-hangatnya di dalam dunia insinyur di Indonesia ataupun dunia pada umumnya gitu, sehingga bisa membantu kita untuk menyelesaikan yang namanya nih portofolio ya. Jadi portofolio itu adalah semacam karangan yang mensummarikan semua pengalaman bekerja kita sebagai insinyur mengenai kode etik, yang berkaitan dengan kode etik, kemudian profesionalisme maupun tentang keselamatan kerja. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi itu semacam karangan lah begitu ya, semacam skripsi ya, atau tesis yang harus kita tuliskan mengenai apa pengalaman kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ini Anda bisa lihat sendiri, kuliah pertama minggu pertama, minggu kelima kuliah kedua, minggu ketiga kuliah umum ketiga itu minggu ke-9, dan yang terakhir itu di minggu ke-13. Nah, diantaranya itu kita harus mensubmit ini tugas-tugasnya. Nah, tugas yang pertama itu adalah CV ya. Kita harus mensubmit CV, formatnya sudah diberikan oleh ITB, kita tinggal melengkapi saja. Nah, contohnya seperti ini nih formatnya ya. Berisi data pribadi, pendidikan normal, training ya. Kemudian ada organisasi apa saja yang kita sudah ikutin, misalnya penguasaan bahasa, lalu referensi ya, siapa aja referensi yang kita miliki ya, konferensi yang pernah kita ikutin ya, perkumpulan organisasi yang kita ikutin, penghargaan, pengalaman mengajar ya, karya tulis yang pernah kita buat gitu ya, pengalaman bekerja kita apa aja. Nah, itu semua dituliskan di dalam CV kita tersebut ya. Lalu kemudian kita masuk ke kerangka portofolio. Nah, kerangka portofolio itu contohnya seperti ini. Misalnya kita disuruh untuk membuat 3 portofolio ya. Portofolio mengenai kode etik, portofolio mengenai profesionalisme, dan portofolio mengenai keselamatan kerja gitu ya. Jadi contohnya ini portofolio PI 5001 yaitu kode etik ya. Jadi ini sudah dari ITB dibuat seperti ini. Kita cuma mengubah bagian yang ini aja, studi kasus. Yang ini semua sudah
fix ya, nggak akan diubah sesuai dengan format ITB. Tapi studi kasus itu ada 4 studi kasus kita harus tuliskan apa aja yang mau kita bahas di dalam masing-masing portofolio. Jadi itu kerangka dari kerangka portofolio ya. Jadi kita diharapkan mengirimkan 3 kerangka mengenai ini kode etik, kerangka mengenai profesionalisme, dan kerangka mengenai keselamatan kerja. Oke. Lalu berikutnya adalah autobiografi. Nah, autobiografi itu contohnya ini nih. Nih, saya buat 3 halaman autobiografi saya. Jadi itu ya mengenai diri kita sendiri, tetapi penulisnya kita gitu. Jadi kita menjelaskan sendiri siapa sih diri kita gitu ya. Ya seperti ini contohnya, saya dilahirkan di sini, kuliah di sini, kemudian bekerja di sini ya. Lalu pengalaman saya bagaimana gitu ya. Lalu bagaimana misalnya apa saja yang sudah saya kerjakan begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai program profesi insinyur ini misalnya begitu ya. Pokoknya mengenai biografi Anda lah ya, siapa Anda sebenarnya gitu. Tapi yang nulis Anda, kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan autobiografi. Lalu kemudian setelah mengumpulkan autobiografi di minggu ke-8, Anda mengumpulkan draft final portfolio. Jadi draft ya, masih bentuk draft, artinya masih bisa dikoreksi kan begitu ya. Nah, contohnya draft saya itu ini. Nah, ini draft nih. Jadi nanti di ITB dikasih link untuk mengcopy format portofolio. Jadi ini semua udah dibuat oleh ITB, kita tinggal mengubah sedikit-sedikit lah ya, mengubah nama dan name, pembimbing kita siapa begitu ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita ubah juga, misalnya kata pengantar dan ringkasan. Ini daftar isi sudah ada dibuat di situ nanti. Lalu pendahuluan, apa aja yang mau Anda tuliskan mengenai pendahuluan gitu ya. Mengenai tujuan, ruang lingkup, itu kurang lebih nanti ada dijelaskan di situ. Kita tinggal menambahkan saja gitu dari yang kita ketahui. Ini contoh portofolio mengenai kode etik ya, dan etika profesi insinyur. Lalu di situ juga yang terakhir itu yang saya mau tambahkan ini mengenai studi kasus. Ini pure Anda menarasikan memulai dari zero ya, mengetik mengenai studi kasus yang Anda mau bawakan. Itu ada 4 studi kasus, itu Anda narasikan sendiri gitu loh. Apa saja pengalaman-pengalaman yang Anda mau narasikan sebagai studi kasus di program profesi insinyur ini gitu ya. Ini studi kasus yang keempat. Jadi ada 4 studi kasus yang Anda harus bahas, lalu Anda harus kaitkan dengan Sabta Dharma butir keberapa dan Catur Karsa butir keberapa dari program profesi ya. Karena nanti di pendahuluan itu sesuai dengan format ITB itu ada dijelaskan mengenai Catur Karsa itu apa, maksudnya ada berapa butir ya, ada 4 butir ya. Lalu kemudian Sabta Dharma itu ada berapa, ada 7 butir ya. Ada 7 butir itu Anda jelaskan gitu. Secara detail apa gitu, itu sudah ada di situ, tapi tinggal tambah-tambah sedikit lah mengenai pengertian-pengertian ini gitu ya. Lalu itu dikaitkan dengan studi kasus yang akan Anda mau bawa. Nah, jadi Anda akan submit 3 draft portofolio ya. Yang pertama kode etik, kemudian yang ini mengenai profesionalisme insinyuran ya. Lalu kemudian yang ini mengenai keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, K3L ya. Jadi ada 3 topik, 3 portofolio yang Anda harus submit.